Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, untuk kali ini saya akan mencoba berbagi yaitu tentang bagaimana cara memperbesar dan memperbanyak isi dari singkong kita. Ini singkong kita umur 3,5 bulan, itu sudah cukup sangat bagus. Bisa kita lihat dari batangnya, dari daunnya. Singkong umur 3,5 bulan itu sudah banyak yang pecah dahan seperti ini. Dari bawah itu ada yang satu, ada yang dua batang. Itu ke atasnya di umur 3,5 bulan itu sudah pecah dahan. Itu menandakan singkong kita bagus pertumbuhannya. Dan tingginya sudah mencapai 2 meter lebih. Di umur 3,5 bulan ini sudah mencapai 2 meter lebih, dan daunnya itu hijau kebiruan. Tadinya kita pupuk dengan pupuk urea ditambah Vertipos, itu perbandingan 3:1. Sudah kita pupuk satu kali di umur 2 bulan. Itu kita akan melaksanakan pemupukan sebanyak 3 kali dengan takaran 1 genggam 2 batang. 1 genggam tangan kita itu kita kasih untuk dua pokok batang singkong ini. Dan kita lihat di bawahnya itu daunnya sudah mulai rontok di bagian bawah. Kalau sudah mulai rontok ini bisa kita melakukan penyemprotan terhadap rumput-rumput yang tumbuh di bawah batang singkong kita ini. Tapi kalau belum rontok, itu kita tidak boleh menyemprot dengan herbisida karena rentan terkena daun. Kalau sudah terkena daun, itu singkong kita bisa mati. Kalaupun tidak mati, isi dari singkong kita akan mengecil atau kontak langsung ke isinya. Karena daun itu terkena, dia akan merusak kepada akar dari singkong kita. Tetapi kalau sudah rontok daunnya, itu daun tidak akan terkena semprot oleh herbisida yang kita semprotkan ke rumput. Jadi kita tunggu penyemprotan herbisida ini di umur 3,5 bulan atau 4 bulan. Itu daunnya sudah rontok, dan baru kita lakukan penyemprotan herbisida. Ini akan kita lakukan penyemprotan herbisida supaya rumput-rumput yang di bawah ini mati semuanya. Kalau kita semprot di umur 2 bulan, itu daun yang terkena semprot herbisida itu akan layu dan akan berakibat tidak bagus kepada isinya walaupun tidak mati. Tapi kebanyakan kalau kita semprot dengan sistemik, itu akan mati daun singkong kita itu. Dan di umur 4 bulan atau 3,5 bulan, itu kita penyemprotan herbisida bisa kita lakukan dengan penyemprotan herbisida sistemik. Itu bisa kita semprot
walaupun terkena batang singkong kita ini, itu nggak apa-apa. Tapi harus dengan yang sistemik, jangan yang kontak. Kalau kita lakukan penyemprotan dengan kontak, itu batang singkong kita ini akan kebakar oleh herbisida kontak kita. Jadi kalau kita lakukan dengan sistemik, itu batang singkong kita itu aman dari racun sistemik atau obat sistemik yang kita pakai itu. Jadi banyak macamnya obat yang sistemik untuk herbisida yang dijual di toko-toko pertanian. Nah, tapi jangan yang pakai yang kontak. Kalau kita pakai sistemik itu batang yang terkena semprotan herbisida itu tidak apa-apa. Dan untuk pembesaran isinya itu kita lakukan dengan cara pemupukan yang sempurna. Kalau bisa pemupukan itu dilakukan 3 kali dan dilakukan di umur 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Nah, terus untuk rumput-rumput pengganggu itu harus bersih selama singkong kita itu belum dipanen. Untuk memudahkan pekerjaan, kalau disemprot boleh, kalau disiangi lebih bagus. Nah, ini coba kita lihat batang singkong kita umur 3,5 bulan, dan kita lihat isi dari singkong kita yang berumur 3,5 bulan ini. Aduh, sudah nampak kelihatan agak padat karena kita tidak melakukan olah tanah terlebih dahulu. Jadi untuk mempercepat pembesaran isi itu sebaiknya tanam kita itu tidak boleh terlalu dalam. Cukup menimbun pangkal tumbuhnya saja sedikit. Dan kalau tanamnya itu sudah terlanjur dalam, itu boleh kita lakukan pengurangan dari tanah yang ada di sekitar tempat tumbuhnya ini. Kalau kita kesampingkan saja ke sini boleh, agar singkong kita ini atau buah singkong kita ini mendapatkan oksigen dari luar. Kalau kita sebut di istilahnya itu tanahnya itu mengandung oksigen. Kalau kita menanam terlalu dalam, itu akan mengurangi oksigen di dalam tanah dan buah pun tidak begitu bagus pembesarannya. Nah, ini kan kita timbun lagi sedikit.
Dan jarak tanam kita itu, kalau ingin singkong kita itu cepat besar isinya, itu sebaiknya 2 kali 1 meter. Di jarak antara singkong kita ini yang kesininya 2 meter dan yang di sana 1 meter. Itu akan cepat membesar isi dari singkong kita. Kalau kita menanam rapat, itu tidak menjamin hasil lebih baik atau lebih banyak. Kalau kita menanam agak renggang, itu hasil banyak dan besar-besar, walaupun batangnya kurang. Jadi kalau sistem kami 2 kali 1 meter itu jarak tanam ideal untuk singkong hibrida madu kita ini. Kalau kita menanam jarak 2 kali 1 itu, di umur 3,5 bulan ini sudah banyak yang pecah dahan. Tapi kalau kita menanam rapat, itu tidak akan pecah dahan seperti ini. Dia akan lurus-lurus saja ke atas. Ya sahabat tani, mungkin itu pelajaran dari kebun singkong kita. Yang intinya kebun singkong ini harus dipupuk. Itu yang paling penting. Untuk sekarang kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.